Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa syukrulah. Innal hamdalillahi wa syukralah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Segala pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat seiman, saudara-saudaraku seagama, pemilik akidah perindu surga, dimanapun antum berada, gempar Indonesia bahkan menjadi berita dunia tentang kematian 6 orang Laskar FPI yang ditembak oleh aparat kepolisian yang sedang bertugas. Mereka digelari oleh para pencinta-pencinta dakwah, oleh para alim ulama dan umat-umat yang lurus sebagai syuhada, orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Sementara yang lain mengatakan orang-orang yang benci kepada kelompok FPI dan orang-orang yang memfitnah FPI mengatakan mereka mati su'ul khotimah. Ada yang mengatakan tempatnya nanti di neraka jahanam dan sebagainya. Kita lihat saja nanti di mana tempatnya mereka yang meninggal ini dan di mana tempat orang-orang yang mengatakan bahwa yang meninggal ini nanti di neraka jahanam. Kita lihat saja nanti. Allah yang Maha tahu, bukan kita. Tapi tema kita sekarang ini adalah tentang kematian. Di beberapa waktu belakangan ini, 2 hari ini juga diberitakan ada artis yang meninggal dunia, ada penyanyi yang meninggal dunia, ada tokoh-tokoh yang meninggal dunia, mati. Saudaraku yang kami cintai, mati itu dari kehidupan dunia ini hanya 1 kali. Mati itu proses berpisahnya nyawa daripada badan. Dan mati itu pasti akan terjadi dan dialami oleh seluruh makhluk hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh jiwa, seluruh tubuh, seluruh kehidupan yang punya nafas, yang punya jiwa, dha'iqah al-maut. Pasti akan merasakan kematian. Ada beda antara mati dengan wafat. Kalau wafat, dalam bahasa Arab, di kitab Lisanul Arab, arti wafat itu tergantung kepada siyaqul kalam. Secara umum, secara dasar, secara inti, wafat itu beda dengan maut. Kalau maut adalah memang berpisahnya roh daripada tubuh kasar ini, jasad. Ya. Sementara wafat adalah proses terangkatnya nafas dari tubuh manusia. Terangkatnya. Contoh, seseorang yang tidur di malam hari, Allah mengistilahkan huwaladzi yatawaffakum bil-laili. Dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di malam hari. Mewafatkan kamu di malam hari, kemudian Allah menghidupkan kembali kamu di siang hari. Mewafatkan di sini maksudnya adalah yatawaffakumul anfus. Nafsu-nafsu kamu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsunya diangkat. Oke, itu arti daripada wafat. Maka tidak semua wafat itu adalah pemakaian yang benar untuk orang yang mati. Ya, tetapi orang yang mati disebut dengan mayyit. Orang yang wafat disebut dengan mutawaffa. Taib, pembahasan kita adalah tentang masalah kematian. Saudara-saudaraku, kematian ini seperti yang dibacakan dalam ayat tadi yang saya bacakan, dha'iqatul maut, pasti merasakan kematian. Maka apakah Anda sehat? Bila jadwalnya sudah selesai, menurut Allah, Anda pasti mati. Walaupun duit Anda melimpah, walaupun rezeki Anda ada di mana-mana, dan Anda punya tanah yang luas, kekayaan yang tidak terbatas, bahkan Anda punya jabatan dan pangkat yang Masya Allah, Anda bila jadwalnya menurut Allah sudah mati, sudah wajib mati, pasti mati. 40 hari sebelum kita dicabut nyawa oleh malaikat maut, nama kita di Lauh Mahfuz sana sudah keluar dari ibarat dedaunan di batang pohon. Nama kita yang ada dalam daunan batang pohon itu rontok. Dan ini disambut oleh malaikat kematian. Dan dia melihat si fulan 40 hari lagi akan mati. Maka malaikat maut itu pun langsung mendatangi kita. Dan melihat kita siang malam. Ya,
kita yang masih pesta-pesta, masih bermain ketawa ketiwi, masih terus bermaksiat dan sebagainya, si malaikat geleng-geleng kepala. Sebentar lagi nyawa kamu saya cabut. Sebentar lagi cuma waktu kamu tersisa. Mudah-mudahan dalam waktu sebentar itu ada kesempatan bagi yang bersangkutan untuk taubat, menemukan jalan Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada pelukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dia semakin gila, semakin ke ujung, semakin tidak terkendali, bisa jadi ketika sedang nonton di bioskop, sedang pacaran dia mati. Bisa jadi ketika menenggak minum-minuman keras dia mati. Bisa jadi ketika akan membunuh orang atau ketika dia berniat membunuh orang dia duluan yang mati dan sebagainya. Kematian yang mengerikan. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, mati tidak menunggu harus tua. Mati tidak memberi syarat mesti sakit dulu. Mati juga tidak harus dalam kondisi orang ini terancam, ya. Dalam kondisi bencana alam baru orang mati. Enggak. Ada yang lagi sedang enak-enak bicara, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, plek, mati. Ya, dan ini bisa kita lihat banyak di kejadian di YouTube. Ada yang sedang olahraga mati, ada yang sedang bertanding sepak bola mati, ya. Ada, masya Allah, bahkan ada yang sedang nyanyi mati. Tetapi yang paling indah adalah sedang sholat, dia langsung meninggal. Sedang baca Quran, langsung tersungkur di depan mushafnya meninggal. Ada yang sedang ceramah meninggal dunia, ya. Ada yang sedang melaksanakan ibadah umrah, haji, meninggal dunia. Inilah dia husnul khatimah, ya, penutupan yang sangat indah. Sahabat-sahabat seimanku, saudara-saudara tercinta, kita seperti apa kematian kita? Para pemuda FPI, Laskar FPI, 6 orang itu mati dalam keadaan ditembak. Mereka meninggal dunia. Tetapi mereka judulnya meninggal dunia, namun mereka bukan mati. Awas ya, ini ada beda. Mereka memang meninggalkan dunia, ruhnya, tetapi mereka tidak boleh dikatakan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Dalam ayat yang lain, "La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun." Jangan kamu mengira, jangan kamu mengatakan, dan jangan pernah kamu yakin orang yang meninggal karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka itu disebut mati. Tidak boleh. Kita tidak boleh mengatakan mereka telah mati, tidak. Tapi yang benar adalah bal ahya. Mereka senantiasa hidup. Inda rabbihim yurzaqun, dan mereka terus menerima rezeki seperti kita dalam hidup menerima rezeki. Bedanya mereka tidak ada lagi rasa sedih, rasa takut, kecewa, galau, gamang, sakit, kecewa dan sebagainya, sudah tidak ada itu semua. Yang adalah menikmati rezeki, dan rezeki dalam keadaan dia bebas berpindah dari satu taman surga kepada taman surga yang lain dalam hadis yang sahih sambil menunggu kiamat. Ini orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang normal tidak meninggal di jalan Allah, tidak syahid, maka meninggalnya mereka jelas kalau dia adalah orang yang soleh dan taat, dia meninggal dalam keadaan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Biasanya begitu. Saudaraku, sekarang kita pertanyakan diri kita. Ujung hayat masing-masing kita itu seperti apa? Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kita akan seperti apa nanti? Saudara seimanku, Rasulullah mengatakan seseorang akan ditutup umurnya sesuai dengan kebiasaan apa yang biasa dia lakukan sehari-harinya dalam hidupnya. Anda ingin meninggal dalam keadaan di depan Quran, maka rajinlah membaca Al-Quran. Baik dengan langsung melihat mushaf atau dengan mengulang hafalan yang sudah kita hafal. Anda ingin meninggal dalam keadaan solat, perbanyaklah solat. Di samping solat sunat, solat wajib, perbanyaklah solat sunat qabliyah, ba'diyah, rawatib, ya, tahajud, duha, solat sunat mutlaqah dan sebagainya. Perbanyaklah solat sunat dan minta doa pada Allah semoga meninggal kita dalam keadaan kondisi sedang ruku atau sedang sujud kepada Allah. Masya Allah. Allah akan berikan seperti apa kebiasaan kita dalam hidup. Anda ingin meninggal dunia dalam keadaan berzikir, maka perbanyak zikir. Dimanapun kita berada, selama kita tidak sedang berbicara dengan sesiapa, selama kita tidak sedang di kamar mandi, perbanyak zikir. Zikir. Insya Allah, di salah satu momen berzikir kita, Allah akan cabut nyawa kita tepat pada jadwal, di mana kita memang harus sudah meninggal dunia. Intinya, seperti kebiasaan apa yang Anda biasa lakukan, maka dalam kondisi itu biasanya Anda akan dimatikan. Maka, coba lihat, porsi yang terbanyak saya itu ada di mana?
Porsi yang terbanyak dari waktu saya main-main. Bisa jadi dalam keadaan main-main itu dia akan meninggal dunia. Intinya saudaraku, bila hidupnya diisi dengan kesolehan, dengan kemuliaan akhlak, dengan kebaikan, dengan adab, dengan segala macamnya, insya Allah meninggalnya nanti husnul khotimah. Di salah satu di antara amalan-amalan yang mulia. Mungkin sedang silaturahmi karena Allah, dia meninggal dunia. Mungkin ketika dia sedang berdagang mencari rezeki yang halal, dia meninggal dunia. Intinya dia dalam kebaikan. Tetapi orang yang diambil nyawanya karena kebiasaannya sehari-hari adalah merokok, bisa jadi sedang merokok, dia meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia karena sedang berzina atau berjudi dan sebagainya. Na'udzubillah. Baiklah saudaraku, seperti apa meninggal dunia kita nanti?